malam lagi dan selamat subuh. Kelewat ya subuh tadi. Oke, malam ini gua riding lagi sambil manasin motor juga. Ini di daerah jalan trans ke arah bandara. Waduh, lumayan padat. Banyak yang muter balik. Aduh, kenapa gitu Pak? Aduh. Oke teman-teman, vlog kali ini, apa itu, buset anjir, aduh, hewan mati kali. Kembali lagi ke topik malam ini. Gue mau ngebahas soal pertanyaan dari teman viewers soal motor Ninja 150, tapi kita cari tempat dulu deh yang enak. Lumayan nih urusan. Kayaknya di situ bagus tuh. Lumayan terang. Ya moga aja hasil videonya juga terang, biar teman-teman biar bisa lebih jelas nonton videonya. Waduh, di blok. Kenapa Pak? Cuma numpang kok. Oke, di sini aja deh. Oke teman-teman, vlog kali ini gue mau ngebahas yang tadi gue bilang. Ada viewers yang bertanya, Bang, cara bikin Ninja 150 itu kenceng tanpa portingan itu kayak gimana, dan part-partnya apa aja yang dirubah. Oke teman-teman, gue mau ngebahas sedikit soal pengalaman gue pakai Ninja 150. Dari yang memang standar, sampai motor gue udah di porting. Pengalaman jujur, kalau pakai Ninja 150 standar dealer, kalau mau dibilang kenceng teman-teman, memang Ninja 150 itu udah kenceng walau tanpa di porting. Udah kenceng karena top speednya dia bisa nyampe di 160 170 Ninja 150. Nah, part yang gue pakai waktu pertama gue beli Ninja 150 untuk menambah powernya, menambah tenaganya, yang pengalaman saya pribadi ya, gue gantinya yang pertama dia ganti knalpot,
knalpot baru waktu itu masih pakai karbu standar Mikuni 28, tapi ada yang saranin ganti PWK 28 atau PWL 26 atau karbu PE 28 karena karbu Ninja standar bawaan pabrik 150 itu dia, sepengalaman saya waktu pakai itu karbu, ketika cuaca dingin, habis hujan atau entah dia cuacanya memang dingin banget, jadi gasnya suka nyangkut. Kata orang, kata teman-teman, kata senior juga, yaitu pengaruh karena pakai karbu standar bawaan pabrik, yaitu Mikuni 28. Jadi disaranin ganti. Baru yang ketiga, kan yang pertama knalpot, yang kedua karbu. Kok ada yang manggil ya? Siapa ya? Permisi ya. Iklan dikit. Soalnya tadi ada yang nggak jelas. Dan yang ketiga, gua main rasio gear depan belakang. Nah, kalau standarnya pabrik Kawasaki Ninja 150, dia ukuran gearnya 3914. Itu udah untuk harian, top speed juga udah enak untuk harian. Dan juga posisi sekarang, walaupun gue udah porting, gue masih pakai 3914 karena jujur kalau pakai itu stop and go nya enak, top speednya juga masih dapat, atasnya masih dapat, masih enak. Kalau mau dipakai yang lebih ringan lagi, dientengin lagi, gear belakangnya dinaikin 1 atau 2 mata. Oke, kembali ke topik pembicaraan Ninja standar dibikin kencang. Jadi itu yang pertama, ganti knalpot, ganti karbu, main rasio gear, ganti CDI market. Banyak jualan kayak merek-merek yang 3 huruf itu, yang dari depan B, huruf B. Itu untuk Ninja standar mungkin masih bisa. Nah, cuma kalau teman-teman mau kembali ke aslinya pabrik, ZX pakai CDI 1454. Nah, jadi teman-teman jangan salah persepsi. CDI 1454 itu CDI standar, bukan CDI racing. Kalau CDI racing yang setahu saya mungkin Denso 001. Oh, Ninja ini lewat nih. Oh, King. Satu aspal. Lanjut Mas Bro. Nah, jadi yang keempat itu tadi kita ganti CDI. CDI-nya kita ganti dengan aftermarket. Baru apa lagi ya waktu kemarin itu? Oh ya, membrannya saya ganti dengan yang lebih tebal, kayak punya KX 85. Itu masuk di membran standar Kawasaki Ninja 150. Kalau untuk yang udah portingan, gue saranin pakai V-Force. Baru yang pertama tadi apa? Knalpot, yang kedua karbu, yang ketiga main rasio gear depan belakang, yang keempat pakai membran, ganti membran. Baru yang kelima, teman-teman bisa up ke velg yang lebih ringan. Contohnya gue ini pakai velg RCB depan belakang. Jadi mungkin bobot velg Ninja 150 standar itu dia agak lebih berat dibandingkan dengan RCB. RCB depan belakang dia lebih ringan daripada standar pabrik Ninja 150. Apa lagi ya? Oh iya, sorry, ketinggalan. Yang keenam,
Gue sempat coba pakai tabung ris, tapi tabung risnya punyanya Novadas. Novadas dia itu bisa dipakai untuk Kawasaki Ninja 150. Baru yang gua ganti waktu itu juga yang di sini samping kiri. Samping kiri itu gua ganti yang penutup kipsnya itu, yang samping kiri gua ganti dengan yang kayak sebelah kanan. Jadi kiri kanan itu ketutup. Jadi tabung khasnya dicabut. Memang sih ada efeknya, tapi cuma dikit aja. Oke, jadi yang pertama ganti knalpot, ganti karbu, ganti rasio gear main depan belakang, ganti membran, ganti tabung ris, baru terakhir main di ringan, yaitu ganti velg. Nah, ini baru Ninja yang lewat nih. Basah istilahnya itu, ngorok tuh. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk standaran mungkin itu aja yang perlu diganti. Kalau mau dibilang kencang, Ninja 150 standar dealer itu udah kencang. Tapi kalau diganti juga dengan part yang tadi gue bilang, ganti knalpot, ganti karbu dan lain-lain itu yang tadi gue bilang, mungkin dia akan agak lebih kencang dikit, lebih responsif lagi, lebih akselerasinya lebih dapat. Cuma kalau mau dibilang pengalaman dari Ninja standar gue udah pakai sampai sekarang, udah up power yang lumayan gede. Perubahannya jelas terasa, 100% terasa berbeda dengan standaran pabrik. Jadi kalau mau dibilang standaran pabrik menang sama boardingan blok Kawasaki Ninja 150, ini kita bahasnya untuk blok 1855 KMI ya, kalau mau dibilang ya, pasti akan jauh berbeda. Beda hal kalau teman-teman pakai blok PDK yang gold itu, yang BW mungkin walaupun udah standar, tapi lubang-lubang transfernya, lubang exhaustnya itu udah bisa dikata blok walaupun nggak dicunar tapi udah racing, setahu saya gitu. Jadi semua kembali ke peruntukan teman-teman sih. Kalau teman-teman untuk mau harian, standar dealer cuma di up yang dikit-dikit aja itu tanpa di porting, gua rasa untuk stop and go juga udah enak. Cuma kalau teman-teman mau adu power, mau tidak mau teman-teman harus up power dengan cara dicuner bloknya, ataupun ditambah-tambah part-part racing lain juga, kayak karbu diganti, ditambah membran juga, terus bandul kruk asnya juga diganti, terus main-main pengapian juga, main crankcase juga dimodif, baru apalagi ya, diringanin kayak chassis, swing arm, baru speedometer dicabut. Lah, kenapa bang speedometer dicabut? Coba teman-teman tes cabut speedometernya. Berat speedometer itu hampir kalau nggak salah kemarin gue timbang hampir 2 kilo, 1 kilo lebih, 1,5 kilo lah, lumayan berat loh itu. Baru diganti step-stepnya yang kecil-kecil itu diganti, lumayan loh. Kalau teman-teman ganti itu dengan part-part racing universal, kalau mau ditimbang semua setelah dicabut sama diganti yang baru, masih lebih ringan yang variasi. Ada selisih berapa kiloan. Karena standaran pabrik mungkin mereka lebih mengutamakan ketahanan barang. Jadi mereka pakai bahan yang lebih padat dibandingkan dengan part-part barang-barang variasi luar.
Ninja 150 yang mengutamakan lebih ringan, karena kalau mau pikir ya nama juga standaran pabrik, pasti pabrik juga udah menghitung untuk jangka waktu pakainya itu bisa bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah contoh juga gue ganti step, gak lama stepnya kendor, longgar ya itulah konsekuensinya kalau kita pakai part-part universal, part-part racing Kawasaki Ninja 150. Jadi kalau mau bilang menang tampilan, memang kelihatan looknya kayak racing gitu sih. Oke, jadi teman-teman, dan mungkin kalau teman-teman mau bertanya, abang kok ngebahas soal standaran pabrik di Kencang, tapi kok kenapa abang sendiri punya motor di porting? Katanya standaran udah kencang, udah apalah. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang intinya dari intinya maksudnya intinya dari pembicaraan kita malam hari ini. Ninja 150 memang udah kencang, tapi kalau jokinya berat 100 kg, 80 kg, 90 kg, coba teman-teman bandingkan. Standaran sama-sama dua motor standaran. Yang satu jokinya berat 100 kg, yang satunya beratnya 60 kg. Secara logika dan memang masuk akal, kalau memang sama-sama punya skill start yang sama, jelas nggak ada beda, pasti akan ketinggalan yang berat 100 kg, karena berat beban yang di atas motor itu gede dibandingkan dengan teman yang satu, berat badannya cuma 60 kg, walaupun motor sama-sama standar, nggak pernah dikoreng, nggak diapa-apain, dengan skill yang sama, dengan cara bawa motor yang sama, pasti akan ketinggalan yang bobot 100 kg. Nah makanya teman-teman, gua porting, gua up power karena jujur berat badan gua gede, besar. Gua nggak mau bilang detailnya berapa kilo. Jadi karena berat badan gua besar, berlebihan, nah makanya gua up power, biar kalau mau dibilang nggak ketinggalan dengan motor yang lain gitu. Jadi tujuan gua porting bukan bertolak belakang dengan topik malam ini, tapi gua pengen tenaganya masih sama dengan berat badan yang berlebihan, tapi powernya masih jos, masih enak. Dan memang jujur, namanya motor portingan itu pasti bawanya cara ridingnya lebih enak. Kalau standaran mungkin kita butuh gas yang tinggi, butuh becek gas yang tinggi, tapi kalau kita pakai motor portingan Ninja 150, digas dikit aja motor langsung go, langsung jalan. Oke, jadi teman-teman, semoga dari video kali ini teman-teman bisa ambil kesimpulan enakan mana untuk kalian, motor portingan atau standaran. Cuma kembali lagi ke dailynya, kesehariannya teman-teman itu gunain motor untuk apa. Kalau untuk kerja, untuk kesana kesini, ngopi, ngumpul bareng teman-teman, standaran udah enak, tapi lebih enak lagi di porting dan di up powernya. Oke, Go Bikers 88 mau undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mungkin kalau ada teman-teman yang lebih berpengalaman, silakan komen di bawah, tinggalin jejak, dan semoga bisa berbagi ilmu untuk teman-teman kita semua di Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan hidup sehat selalu. Oke, bye-bye.